Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Tubuh dan meridian Chu Xingyun juga telah sepenuhnya dibentuk. Dengan senyum masam, dia melihat harta karun di sekitarnya ditangguhkan di udara. Sampai sekarang, Chu Xingyun tidak tahu apakah tubuh Void Dharma ini berhasil atau gagal. Void Dharma Body hanyalah serangkaian latihan yang dibuat oleh Kaisar Xuan Ming Tiandi, bukan prestasi besar apalagi yang sempurna. Awalnya, menurut alasan Xuan Ming Tiandi, badan Dharma Void sekarang lengkap. Selanjutnya, selama Anda terus berlatih, cepat atau lambat, Anda akan memasuki keadaan kosong-kosong. Tapi sekarang, 3 monumen kuno telah membatalkan semua ide dan pemikiran Xuan Ming Tiandi. Prasasti kuno berbisa dari dantian bawah, prasasti kuno angin emas dantian tengah, dan prasasti guntur kuno dari dantian atas telah sepenuhnya menduduki 3 area, kecuali untuk jam hitam, semua harta karun tidak dapat tinggal. Dengan napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa sekarang, apakah itu baik atau buruk, dia hanya bisa menerimanya. Bukannya Chu Xingyun suka memberontak, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah situasi ini. Karena itu tidak dapat diubah, menurut kebiasaan Chu Xingyun, dia hanya akan memikirkan hal-hal ke arah yang baik. Jika dapat dikatakan bahwa prasasti kuno Kamikaze dapat mengandung 5 organ dalam, prasasti kuno racun dapat berevolusi ke 6 organ, dan jika prasasti kuno guntur dapat membentuk kuil, maka tubuh Dharma kosong ini benar-benar menjadi. Bukan hanya selesai, tapi, dari 3 monumen kuno ini, gaya dominan yang merampas semua harta, ketiga harta ini sama sekali tidak luar biasa, mereka adalah harta yang dapat menyaingi jam hitam kuno. Sekarang Anda ingin berpikir tentang sisi baiknya, lalu berikutnya. Anda harus menguji sisi baiknya. Menutup matanya dengan lembut, Chu Xingyun membenamkan benaknya ke dalam tubuhnya, melapisi semuanya. Setelah mencari beberapa kali berturut-turut, kecuali api nyata matahari dari 9 tetes darah hitam emas berkaki 3, tidak ada energi lain dalam tubuh Chu Xingyun. Surga dan bumi aura, bergabung dengan darah dari darah hitam emas berkaki 3, dan berubah menjadi energi sistem api, mengalir di antara meridian. Dengan lembut mengulurkan tangannya, di antara pikiran-pikiran itu, matahari keemasan berkobar dari telapak tangannya secara instan. Melihat bahwa api matahari yang sebenarnya masih ada di sana, Chu Xingyun mengangguk, selama api matahari yang sebenarnya masih ada, dampaknya tidak akan terlalu besar. Perlahan berdiri, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan 7 potong baju zirah Vientin berubah menjadi 7 lampu putih satu demi satu, dan tidak memasuki lengan kanan Chu Xingyun. Meskipun bagian atas, tengah, bawah, dan 3 dantian telah ditempati, tetapi sebagai baju besi, masih dapat diintegrasikan ke dalam lengan. Sedangkan untuk Kowloon Teng Yunding, kompor Binding Hand, dis penggiling magnetik Tiandi Yuan, Jingliu Baoshu, guci air Tianyi Seng, peralatan alkimia lengkap ini hanya dapat disimpan untuk sementara waktu. Dalam gelombang tangan, kelima senjata ajaib dimasukkan dalam ruang dimensi. Setelah menarik napas panjang, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan celah dimensi segera muncul di depan Chu Xingyun. Ambil satu langkah, lipatan luar angkasa, saat berikutnya. Chu Xingyun muncul di depan Sister Lilac, di bawah ketiganya, adalah meteorit emas besar. Selama sebulan penuh, Chu Xingyun tidak kembali ke bintang pertama naga itu, tetapi tetap di sini untuk menemani Sister Lilac dan Legiun Api untuk mencium planet emas ini. Dengan bergabungnya Chu Xingyun, seluruh proses peleburan lebih dari 2 kali lipat. Akhirnya, sebulan kemudian, seluruh pecahan meteorit meleleh sepenuhnya, hampir semua kotoran dibuang, dan seluruh meteorit itu menjadi sepotong emas murni. Meskipun semua kotoran telah dihilangkan, penting untuk diketahui bahwa ukuran pecahan meteorit ini lebih dari 3.000 kali lebih besar dari dunia Qiankun. Bahkan setelah menghilangkan 20% dari pengotor, itu masih lebih dari 2.000 kali lebih besar dari alam semesta. Melihat nugget emas besar dan berlebihan dengan 3 triliun nampan, Chu Xingyun tahu bahwa kekayaan ini terlalu besar untuk dia tangani. Secara umum, para petualang dari semua jalan pergi ke lautan bintang, untuk mengeksplorasi tambang emas di planet-planet besar, lalu untuk menambang dan menggali, dan kemudian untuk mencium dan memurnikan. Di sebuah planet, tidak banyak tambang emas yang bisa menghasilkan emas. Proses mengekstraksi emas dari pasir dan biji juga sangat menyusahkan. Dan seperti Chu Xingyun, bukan tidak mungkin untuk secara langsung menemukan meteorit besar yang hampir terkondensasi dari emas murni, tetapi tidak harus ditemui setiap 10.000 tahun sekali. Kepala anjing emas. Itu benar, sepotong meteorit yang mirip dengan emas berat ini setara dengan memetik sepotong emas di planet ini. Bukannya tidak ada yang mengambil emas kepala anjing, bahkan, hampir setiap tahun, beberapa orang mengambil emas kepala anjing itu. Tetapi bahkan jika itu adalah kepala anjing emas, itu besar dan kecil. Secara umum, kepala anjing emas hanya seukuran tamparan.
Jika perbandingannya dibuat dengan emas berkepala anjing, meteorit emas yang ditemukan oleh Chu Xingyun setara dengan sepotong emas berkepala anjing dengan diameter 2 atau 3 meter. Bahkan jika berumur 10.000 tahun, itu mungkin tidak akan ditemukan sekalipun. Begitu banyak emas, bahkan jika itu diangkut dengan kapal perang hantu, tidak tahu berapa lama itu bisa selesai, dan dalam prosesnya, hampir tidak mungkin ditemukan. Kekayaan yang disebut bergerak begitu banyak emas cukup untuk menyebabkan bencana. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Dengan gigitan yang tajam, dia memimpin Sister Lilac dan Legiun Api untuk melanjutkan peleburan. Jika itu adalah emas, maka sangat banyak emas yang tidak dapat diangkut. Ini setara dengan volume lebih dari 2000 dunia, dan tidak dapat diangkut sama sekali. Dan bahkan jika itu bisa diangkut, itu tidak bisa dilepaskan, ada terlalu banyak emas. Jadi, setelah dipertimbangkan, Chu Xingyun membuat keputusan untuk menyaring nugget emas besar ini menjadi emas murni. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, 1 bulan lagi berlalu. Ketika langit berbintang hanya tinggal setengah bulan lagi, meteorit emas besar itu dipadatkan puluhan ribu kali dan menjadi emas murni. Tetapi bahkan jika itu terkondensasi menjadi emas murni, volumenya masih sangat besar. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun dengan kasar memikirkan solusi. Melihat itu, emas 9 putaran ini masih memiliki 1/10 dari ukuran dunia. Jika Anda ingin memotongnya dan memindahkannya, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Namun, karena tidak dapat dikirim untuk saat ini dan tidak membutuhkan banyak emas untuk saat ini, lebih baik untuk menyembunyikannya. Jika Anda berubah menjadi Chu Xingyun di masa lalu dan ingin menyembunyikan objek sebesar itu tidak mungkin. Namun, saat ini, Chu Xingyun telah menggabungkan tubuh Dharma Void dengan Taiksu Ling Piton. Setelah penggabungan hukum ruang di Wanyan Hollow Willow dan hukum kekosongan Taiksu menggigit roh ular sanca, penguasaan Chu Xingyun tentang cara ruang telah menembus ke tingkat yang baru. Gao Xuan dan di udara, Chu Xingyun menunjuk dengan kedua tangan, dan terus menunjuk ke arah bola emas di bawah yang masih merah dan jelas. Setiap jari menunjukkan, disertai dengan energi spasial bergelombang. Melihat bola emas besar itu, volumenya dengan cepat meningkat. Alasan volumenya menjadi lebih besar adalah karena Chu Xingyun menggunakan energi ruang untuk mengevakuasi semua bagian inti dari bola emas, membentuk ruang hemispherical dengan diameter ratusan mil. Akhirnya, setelah bola emas naik ke tingkat tertentu, Chu Xingyun tidak lagi memperluas ruang internalnya, tetapi terus-menerus menembakkan energi kekosongan untuk menyembunyikan seluruh bola emas. Dengan penyempurnaan terus-menerus dari Chu Xingyun, bola emas besar menghilang sedikit demi sedikit ke dalam kekosongan. Ya, di bawah penyempurnaan Chu Xingyun, meteorit emas halus ini bernama Chu Xingyun oleh Chu Xingyun secara bertahap diintegrasikan ke dalam interlayer antara ruang positif dan anti-ruang. Kecuali seseorang bertepatan dengan ekstrim, di area ini, memasuki ruang mezzanine, jika tidak. Tidak ada yang akan berpikir bahwa ada planet yang terkondensasi dari emas murni. Selanjutnya, Chu Xingyun kembali ke kapal perang hantu dengan memposisikan bola piton, memilih 36 juta klan iblis, memilih 6 juta elit iblis, memasangnya di gedung berat Baikao, dan mengirimkannya ke Venus di atas. Menurut perintah Chu Xingyun, Marshal Demon memimpin 6 juta elf untuk menjaga Venus yang sebenarnya ini. Meskipun rumput di atas Venus tidak tumbuh, dan berada di ruang angkasa, itu tidak cocok untuk makhluk hidup apapun, tetapi Chu Xingyun meninggalkan Baikao Chonglou di inti Venus. Dengan Baikao Zonglou, kelangsungan hidup elit 6 juta setan tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, itu bukan hanya menjaga Venus. Lagi pula, Venus disembunyikan oleh Chu Xingyun dalam interlayer ruang. Kemungkinan ditemukan hanya kecil dan tidak bisa kecil. Oleh karena itu, menurut pemikiran Chu Xingyun, Marshal Demon dan 6 juta elf adalah elit. Tugas utamanya bukan untuk melindungi Venus ini. Alih-alih ia menggabungkan Rune Wei dan desain serta teknologi pembuatan kapal perang berbintang untuk mengubah bintang emas ini menjadi kapal perang emas. Tidak seperti dunia mayat hidup, nugget emas besar yang dinamai oleh Venus Chu ini sebagai Venus bukan dunia yang satu, juga tidak memiliki surga dan aturan apapun. Oleh karena itu, kapal perang emas ini harus menjadi kapal perang bintang pertempuran utama. Menurut ide Chu Xingyun, tidak perlu untuk kapal perang bintang besar, ia mengkonsumsi semua emas murni, dan setidaknya jutaan kapal perang bintang kecil dapat dibangun. Tentu saja, ukuran kecil ini memang kecil untuk klan iblis raksasa dan tinggi lebih dari 9 meter, kokoh dan kekar klan berbintang. Tapi untuk iblis dengan ketinggian lebih dari 10 cm, kapal perang dengan panjang ribuan kilometer ini pasti super raksasa. Kapal perang bintang acak dapat menampung puluhan juta, bahkan ratusan juta setan. Lagi pula, setan-setan itu terlalu kecil, dan sekecil 100.000 orang, mereka dapat menampung puluhan juta setan. Selain itu, 6 juta roh ajaib ini adalah elit. Selanjutnya, kontrol kelahiran akan dirilis, dan jumlahnya akan meningkat dari 6 juta menjadi 30 juta sesegera mungkin. Alasan mengapa itu adalah 30 juta adalah bahwa Baikao Chonglou hanya dapat menampung hingga 30 juta setan. Jika lebih, itu akan menghancurkan lingkungan di Baikao Chonglou.
Setelah menyembunyikan Venus di ruang mezanin dan meleburkan bangunan berat Baikau ke dalam lubang Venus, Chu Xingyun berada di inti Venus, di tanah ruang hemispherical dengan diameter ratusan mil, dan mulai memperbaiki susunan teleportasi raksasa. Ketika Taixu menggigit roh ular sanca, jika tidak ia menyatu dengan ruang di dalam Wanyan Hollow Willow. Chu Xingyun sudah akrab dengan misteri energi ruang angkasa. Oleh karena itu, hanya butuh 1 minggu bagi Chu Xingyun untuk memperbaiki arai roh teleportasi super raksasa dengan diameter ratusan mil. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, Chu Xingyun dapat membuat aura teleportasi super raksasa lain di dalam lautan bintang-bintang. Kedua aura teleportasi dapat disatel secara bebas tanpa batasan. Tentu saja, yang disebut arai roh teleportasi super raksasa lainnya sebenarnya tidak perlu dibangun, dan itu sudah ada di kapal perang hantu. Setelah semuanya diatur, hanya ada 1 minggu tersisa sebelum langit berbintang. Setelah memuat Sister Lilac dan 365 anggota Flame Legion ke dalam ruang dimensi, Chu Xingyun bergegas kembali ke Dragon Head Star, di kapal perang hantu. Setelah menempatkan Sister Lilac dan Legion Api, Chu Xingyun bergegas kembali ke satelit Longshouxing ke-6 dan bertemu Yuan Hong dan Niu Ram. Tidak terlihat dalam beberapa bulan, kedua pria ini telah tumbuh semakin kuat. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua barang keras kepala ini pergi ke Kolosseum atau Kolosseum untuk menonton pertandingan, atau menutup pintu mereka dan bekerja keras. Oleh karena itu, dalam beberapa bulan terakhir, keduanya telah sangat meningkat, yang dapat digambarkan sebagai 1000 mil sehari. Sedangkan untuk Chu Xingyun, perubahan kekuatannya tidak terlalu besar, kekuatannya belum meningkat, dan kecepatannya belum menjadi lebih cepat. Tanpa menggunakan pedang kuno bintang 7 dan jam kuno abu-abu, atau meminjam kekuatan dunia, Chu Xingyun tidak bisa mengalahkan Yuan Hong dan Niu Ram sama sekali. Meskipun tidak mungkin bahwa Chu Xingyun akan dikalahkan oleh dua orang bodoh ini, juga sangat sulit bagi Chu Xingyun untuk benar-benar mengalahkan mereka. Pada minggu berikutnya, atas permintaan Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Nang tidak terus berlatih keras tetapi berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Bahkan jika mereka berlatih setiap hari, mereka tidak akan berlatih terlalu keras. Perbandingan bintang tahunan membuka tirai. Meskipun ketiga penilaian dimulai pada saat yang sama, tetapi karena ada terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi, penilaian ketiga orang tersebut pada hari yang sama, tetapi mereka tidak berada dalam periode waktu yang sama. Yuan Hong memulai permainan pertama, diikuti oleh Niu Ram, dan akhirnya Chu Xingyun. Oleh karena itu, di pagi hari Chu Xingyun, Yuan Hong, dan Niu Rong bergegas ke medan perang, tempat penilaian keberanian. Jika Anda ingin mendapatkan bukti langit berbintang, Anda harus melewati 3 tingkat penilaian, yaitu kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Di antara mereka, Yuan Hong bertanggung jawab atas penilaian keberanian, dan dia akan menjadi yang pertama bermain hari ini. Setelah tiba di arena, Yuan Hong dengan cepat menyerahkan formulir, lalu memasuki zona persiapan, mulai menggerakkan tubuhnya, dan siap memasuki arena kapan saja untuk berpartisipasi dalam penilaian keberanian. Chu Xingyun dan Niu Ram bukan kontestan, jadi mereka tidak diizinkan memasuki zona persiapan, mereka hanya bisa membeli tiket kuning dengan harga tinggi dan memasuki arena untuk menonton pertandingan Yuan Hong di tempat. Seluruh arena adalah bangunan terbuka asli. Di sekitar arena, ada lapisan tegakan, dan pusat arena adalah lapangan lumpur dengan diameter 100 meter. Memasuki tribun, Chu Xingyun dan Niu Rong duduk dengan penuh semangat menantikan kinerja luar biasa Yuan Hong. Akhirnya, dalam suara menderu, 8 gerbang arena jatuh. Timur, Barat, Selatan, Utara. Tenggara, Timur Laut, Barat Daya, Barat Laut. 8 pintu, 8 figur kuat. Menyaksikan 8 tokoh kuat memasuki venue, Chu Xingyun dan Niu Ram menarik napas pada saat yang sama. Penilaian keberanian tahun ini agak kejam. Jelas, 8 orang ini semuanya adalah master yang berpartisipasi di langit berbintang. Semua orang ingin memenangkan permainan. Tetapi di antara 8 orang yang hadir, hanya orang yang bertahan sampai akhir adalah satu-satunya pemenang. Untuk menang, Anda harus mengalahkan 7 lawan lainnya, dan Anda harus memastikan bahwa Anda tidak jatuh. Jika 8 orang yang hadir semuanya jatuh pada akhirnya, maka semua orang dalam grup ini tersingkir. Akhirnya, bel menderu berbunyi, dan 8 orang di arena tiba-tiba melambaikan senjata mereka dan bertarung bersama. 8 orang tidak saling kenal, dan mereka semua adalah musuh, jadi pada awalnya, pertempuran menjadi sengit. Pertempuran dimulai dengan cepat, tetapi berakhir lebih cepat. Di bawah pertempuran udara, beberapa orang terus jatuh. Hanya dalam selusin napas, pertempuran berakhir. 8 orang yang baru saja keluar telah jatuh ke tanah, dan tidak ada yang bisa berdiri. Mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian keberanian, tanpa kecuali, semuanya adalah Supermaster. Ditempatkan di dunia semua pihak, ini adalah peran yang menghentak. Semua orang berjalan di lautan mayat yang berdarah dan berjalan sampai hari ini. Tapi di sini, mereka hanya prajurit biasa, bahkan jika mereka lebih kuat dari yang lain, mereka hanya ada di garis depan, hampir mustahil untuk dihancurkan.
Menyaksikan staf kebersihan di tanah di bawah masuk dengan cepat, menyeret 8 mayat dengan cepat, dan dengan cepat menutupi noda darah dengan lumpur, ekspresi Chu Xingyun dan Niu Ram sangat berat. Membuka mulutnya dengan keras, Niu Ram berkata, gladiator ini sepertinya tidak sama. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, mereka bukan gladiator sungguhan, pada kenyataannya, mereka semua adalah penguasa dunia, datang ke sini untuk mendapatkan bukti langit berbintang, untuk memasuki jalan kuno langit berbintang dan menjadi bintang yang kuat. Selama percakapan, gerbang besi besar di arena dibuka lagi, dan gelombang berikutnya dari 8 seniman bela diri melangkah ke arena. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan satu demi satu pertandingan itu berakhir dengan sangat cepat. Setelah lebih dari selusin pertandingan, tanah seluruh arena telah dibasahi dengan darah, dan lumpur di tanah telah berubah menjadi lumpur merah oleh banyak darah. Gambarannya tragis sekali. Penilaian keberanian. Merendahkan diri, melihat ke tanah merah tua yang berlumpur, Chu Xingyun akhirnya mengerti bagaimana menilai keberanian. Mulai sekarang, apalagi menang, mereka yang memiliki keberanian untuk memasuki arena ditakdirkan untuk tidak menjadi manusia. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berdiri dan berkata, oke, berhenti menonton, ayo pergi. Pergi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu Ram berkata dengan kosong, penilaian saya masih lama. Setelah menonton Yuan Hong melambaikan tangannya, sebelum domba jantan itu selesai berbicara, Chu Xingyun berkata dengan dingin, lebih baik dari apapun, menurutmu. Yuan Hong bisa menang. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Niu Ram mengerutkan kening, lalu berkata dengan datar, bahkan jika itu 1-1, Yuan Hong tidak berani menjamin kemenangan, dan jika itu pertarungan 8. Melihat keraguan Niu Ram, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, apakah kamu tidak berani mengatakannya? Faktanya, tidak ada yang berani dikatakan. Jika ini pertarungan 8 orang, kemungkinan Yuan Hong menang hanya 10%, bahkan tidak 1 cenggu. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menepuk pundak Niu Ram dan berkata dengan serius, meskipun aku ingin memasuki lautan bintang, aku tidak akan pernah menganggap hidupmu sebagai taruhan. Setelah berbicara, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah melihat sosok Chu Xingyun pergi, dia melihat kembali ke lapangan gulat merah. Niu Ram mengertakkan giginya dan mengejar ke arah Chu Xingyun. Area menunggu. Yuan Hong bersandar ringan di pilar, matanya menatap medan gulat berlumpur yang benar-benar basah oleh darah, dan matanya melebar. Yuan Hong selalu percaya diri, tetapi hari ini, kepercayaannya telah menderita kerugian besar. Di zona persiapan, setiap lawan sangat kuat. Bahkan jika itu 1 lawan 1, Yuan Hong tidak dapat menjamin bahwa ia akan menang. Dan yang paling penting, orang-orang ini jelas petarung yang keras. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang ini semuanya adalah kaisar yang dirampok kaisar, dan tahun-tahun kesuksesan kaisar telah melampaui 10.000 tahun. 10.000 tahun pengalaman tempur, 10.000 tahun kebijaksanaan bertarung, 10.000 tahun keterampilan tempur yang marah, semua hal ini tidak sebanding dengan Yuan Hong. Yuan Hong juga seorang kaisar, tetapi kaisarnya baru berusia beberapa tahun. Bahkan negara belum sepenuhnya stabil. Dibandingkan dengan goreng berusia 10.000 tahun ini, dia terlalu lembut. Yuan Hong memiliki amarah yang berdarah dan tubuh kera iblis, tetapi melihat sekeliling, meskipun semua orang mungkin tidak memiliki 2 talenta, pasti ada 1 talenta. Di sela perenungan, di pintu masuk zona persiapan, seekor iblis babi bertelinga besar berteriak, siapa itu Yuan Hong? Seseorang sedang melihat keluar. Seseorang mencari saya. Tiba-tiba, Yuan Hong berdiri dan berjalan keluar pintu. Saat dia berjalan di luar zona persiapan, begitu dia memasuki aula, Yuan Hong melihat Chu Xingyun dan Niu Ram. Melihat keduanya dengan curiga, Yuan Hong berkata, kamu tidak menyemangati saya, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah melihat Yuan Hong, Chu Xingyun berkata, ini saatnya, dan aku masih punya pikiran untuk menghiburmu. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku bertanya padamu. Apakah kamu pikir kamu bisa memenangkan penilaian ini? Dengan ragu-ragu memandang Chu Xingyun, meskipun Yuan Hong tidak ingin meremehkan dirinya sendiri, dia tidak ingin berbohong. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yuan Hong mengertakkan gigi dan berkata dengan datar, saya tidak tahu apakah saya bisa menang, tetapi saya akan bekerja keras dan berjuang untuk kemenangan. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, lupakan saja, jangan ikut ujian. Ayo pergi, ayo minum. Apa? Tidak ada tes. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong gelisah dan meraih lengan Chu Xingyun dan berteriak, bagaimana itu bisa dilakukan, bahkan jika saya mati, Yuan Hong tidak akan pernah menjadi pengecut yang melarikan diri tanpa pertempuran. Mendengar kata-kata Yuan Hong, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berkata, ada 2 jalan di depan Anda sekarang. 1 jalan adalah menemani saya untuk minum. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Yuan Hong berkata, aku tidak memilih jalan pertama, aku memilih jalan kedua. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, cara kedua, Anda berbalik dan menjadi bodoh untuk mati. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong gelisah dan meraung keras, saya berani, bagaimana mungkin itu bodoh?
Melihat ke atas dan ke bawah pada Yuan Hong, Chu Xingyun mengejek, sambil mengetahui bahwa tingkat kemenangan kurang dari 10%, dan 80% akan mati dalam pertempuran, mereka bersikeras akan mati, bukankah itu bodoh? Menggaruk-garuk kulit kepalanya, Yuan Hong berkata, tidak, klan iblis kita belum pernah seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun menunjuk ke Niu Ram dan berkata, bahkan jika kamu beruntung untuk menang, tapi sekarang giliran Niu Ram. Sekarang tampaknya situasi Niu Ram pasti akan menjadi kehidupan 9 kematian. Mengangguk-angguk, Yuan Hong berkata dengan sungguh-sungguh, ya, langit berbintang, benar-benar sangat berbeda dalam kedamaian. Dengan senyum masam, Niu Ram berkata, ya, biasanya, di Kolosseum, melawan monster atau binatang buas, sementara Starry Sky bertarung, melawan binatang buas bintang yang bahkan dapat dihancurkan oleh kapal luar angkasa. Melihat cara Yuan Hong yang tampaknya tidak bisa dimengerti, Chu Xingyun berkata, jadi, misalnya, bukan kamu yang akan bermain sekarang, tetapi Niu Ram akan berpartisipasi dalam permainan berikutnya. Apakah kamu pikir aku harus membiarkannya pergi? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Yuan Hong langsung mengerti. Melihat Yuan Hong, Chu Xingyun berkata, biarkan perbukitan hijau tetap, saya tidak takut bahwa tidak ada kayu bakar, kita sekarang miskin, sekarang saatnya. Menghela nafas dan mengangguk, Yuan Hong berkata, ya, orang-orang itu, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, semuanya adalah kaisar veteran, dan kami, waktu untuk mencapai kaisar-kaisar terlalu singkat bahkan di ranah. Pegang dengan mantap, menepuk bahu Yuan Hong, Chu Xingyun berkata, jika kamu dan Niu melakukan sesuatu, kamu akan menjadi satu-satunya, bahkan jika kamu memasuki lautan bintang. Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Yuan Hong berkata, tapi Raja, apakah kita menyerah begitu saja, dan tidakkah kita pergi ke jalan kuno Singkong? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kita semua sekarang menjadi kaisar. Beri saja kami 2 atau 3 tahun, apakah Anda pikir kami akan sangat melar? Berlatih selama 2 atau 3 tahun lagi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong tertawa dan berkata, ya, kesulitan langit berbintang tidak akan berubah, tetapi kekuatan kita berada dalam periode peningkatan yang cepat paling banyak 3 tahun, saya berjanji untuk menghancurkan tekan audiens dan lewati dengan mudah. Melihat Yuan Hong dan Niu Ram sambil tersenyum, Chu Xingyun dengan tulus berkata, Anda harus ingat bahwa kita bertiga adalah satu, dan tidak ada yang bisa hidup tanpa siapapun, dan tidak ada yang bisa kurang. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, Anda berpikir tentang hal itu, jika Anda tidak memiliki saya, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda lakukan, kemana Anda harus pergi. Melihat kosong satu sama lain, Yuan Hong dan Niu Rong berkata, jika Anda tidak membawa kami keluar, kami pasti akan menjadi seperti ras setan di dunia Qian Kun, lahir di sana, meninggal di sana, dan tidak akan pergi kemanapun. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, alasan yang sama, jika kamu dan Niu Ram mati, aku akan dibiarkan sendirian, tidak ada penolong ketika menghadapi hal-hal, menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Mengangguk dengan jelas, Yuan Hong berkata, saya mengerti bos, kita harus menghargai hidup kita, ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang. Kata-kata Yuan Hong jatuh begitu saja, dan Niu Ram berkata, ya, tidak ada yang namanya kematian tanpa otak. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bodoh dan bodoh ditiup angin. Mendengarkan kata-kata keduanya, Chu Xingyun tertawa dan berkata, ya, Teh Wu Dao Anda tampaknya tidak sia-sia, dan itu benar-benar menjadi jauh lebih pintar baru-baru ini. Mendengar pujian Chu Xingyun, Niu Bang menyeringai. Melihat keduanya dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, jika Anda dalam bahaya, maka untuk menyelamatkan Anda, bahkan jika itu berbahaya, saya akan maju dengan berani, dan kematian tidak akan meninggalkan Anda. Kata-kata Chu Xingyun jatuh begitu saja, dan mata Niu Ram bersinar, jika pengorbanan itu berharga dan bermakna, maka itu akan sia-sia, tetapi jika tidak ada nilai, tidak ada makna, kita harus mengetahui pertukaran dan maju dan mundur. Melihat Niu Ram dengan kagum, Chu Xingyun berkata, ya, begini. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menatap Yuan Hong dan berkata, bagaimana Anda selalu merasa bahwa daunnya direndam dalam air, tetapi fakta membuktikan bahwa Teh Wu Dao benar-benar dapat meningkatkan kebijaksanaan. Mengangguk dengan senyum masam, Yuan Hong berkata, baiklah, apakah saya masih akan meminumnya di masa depan? Melihat ekspresi pahit Yuan Hong, Niu Ram berkata, Anda dulu jauh lebih pintar dari saya, tapi sekarang Anda tidak dapat menemukan masalah sesederhana itu, tampaknya. Anda benar-benar harus memiliki lebih banyak teh tahu, minumlah itu. Mengangguk kepalanya, Yuan Hong berkata, karena itu benar-benar tidak dapat dikalahkan, maka kita tidak lebih baik tahun ini, tapi, setidaknya 1 tahun, dan 3 tahun kemudian, aku pasti akan kembali. Mengangguk dengan penuh semangat, Niu Ram berkata, ya, malu mundur tanpa perlawanan hari ini, kita akan mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Mendengarkan kata-kata Yuan Hong dan Niu Ram, Chu Xingyun tertawa, maaf, meskipun saya tidak ingin menghancurkan semangat juang Anda, saya harus mengingatkan Anda bahwa saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan memasuki lautan bintang tahun ini.
Menatap Chu Xingyun dengan ragu, Yuan Hong berkata, karena kamu telah mengundurkan diri dari pemeriksaan, kamu pasti tidak akan mendapatkan bukti langit berbintang. Jika demikian, bagaimana kita bisa masuk? Setelah menggaruk-garuk kulit kepalanya, Niu Ram berpikir lama, dan menggelengkan kepalanya dengan kosong, tidak, saya tidak bisa menemukan solusi. Melihat dua orang yang menggaruk-garuk kepala dan menggaruk-garuk kepala mereka, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, sebenarnya, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, jangan membatasi pikiranmu. Melihat Yuan Hong dan Niu Ram, Chu Xingyun berkata, misalnya, kita bisa memarkir kapal perang hantu di geladak kapal perang super raksasa dan menyelinap masuk. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Ram tiba-tiba menyadari. Memang, meskipun kapal hantu sangat besar, ada lebih banyak kapal perang bintang beberapa kali lebih besar dari kapal hantu. Selama Anda membayar biaya tertentu dan memberikan uang yang cukup, Anda dapat sepenuhnya merapat kapal perang hantu di dek kapal perang super raksasa dan menyelinap ke lautan bintang. Melihat realisasi keduanya yang tiba-tiba, Chu Xingyun melanjutkan, dan, karena penilaian ini diorganisir oleh taring kaisar palsu, pasti ada cara lain untuk mendapatkan bukti langit berbintang. Melihat Yuan Hong, Chu Xingyun berkata, misalnya, Anda adalah taring kaisar palsu, jika Niu Ram ingin Anda memberinya tempat untuk memasuki lautan bintang, tidakkah Anda akan mengeluarkannya? Mengangguk dengan penuh semangat, Niu Ram berkata, sebenarnya, cara terbaik adalah menyuap. Klan iblis kita adalah yang paling bebas dari suap. Kadang-kadang, sepotong besar daging bisa menyuap dengan sukses. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, tapi pada kenyataannya, itu tidak perlu merepotkan sama sekali. Selama kita menunggu di kedai, seseorang secara alami akan mengirim sertifikat langit berbintang ke depan. Melihat Chu Xingyun terkejut, Yuan Hong dan Niu menabrak air berkabut. Mungkinkah itu? Hanya dalam beberapa hari, apakah bosnya begitu terbuka? Bahkan sertifikat langit berbintang dikirim oleh seseorang. Melihat Yuan Hong dan Niu Ram terkejut, Chu Xingyun tidak banyak menjelaskan. Faktanya, alasan mengapa dia membatalkan ujian dengan begitu bahagia adalah karena dia dapat dengan mudah mendapatkan bukti langit berbintang, dan dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berbalik dan mengajak Yuan Hong dan Niu Ram berjalan menuju kedai minuman. Segera, sekelompok 3 orang tiba di kedai minuman, menemukan sudut terpencil, dan duduk satu demi satu. Melihat curiga di sekitarnya, Niu Ram berkata, bos, akankah ada seseorang untuk sementara waktu, akankah Anda memberi saya sertifikat langit berbintang? Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, aku tidak terlalu yakin, tapi, jika tidak ada kecelakaan, 80% akan dikirim oleh seseorang, tunggu saja. Karena Chu Xingyun tidak mengatakan itu, Yuan Hong dan Niu Ram tidak bertanya lagi, mengambil gelasnya, dan menuangkannya. Melihat Yuan Hong dan Niu Ram menuangkan sebotol kecil minuman keras ke perutnya, sebuah suara terdengar dari jauh, anggur ini benar-benar manja untuk Anda. Anggur, Anda harus mencicipinya perlahan. Mendengar suara ini, Yuan Hong dan Niu Ram tidak senang, anggur yang kami beli, cara minum dan cara minum, raja tidak berbicara, apa yang dikatakan orang lain. Menempatkan toples anggur di atas meja, Yuan Hong dan Niu Ram memutar kepala mereka untuk pertama kalinya dan melihat ke arah suara. Melihat sekeliling, seekor rahitis, manusia serigala dengan rambut abu-abu, masuk dari pintu kedai selangkah demi selangkah. Melihat sosok ini, Chu Xingyun tertawa dan berkata, melihat bahwa tidak ada orang yang mengirim bukti langit berbintang ada di sini. Hanya dia. Melihat busur dan bungkuk, sosok itu reot, dan bahkan matanya buta, manusia serigala kecil, Yuan Hong dan Niu Ram memandang rendah 100. Melihat ke atas dan ke bawah untuk waktu yang lama, Yuan Hong dan Niu Nang tidak melihatnya. Di mana serigala tua buta ini terlihat seperti dia bisa mengeluarkan bukti langit berbintang. Itu benar, itu bukan orang lain yang berjalan lambat, itu adalah kaisar yang rakus. Menyaksikan kaisar serakah mendekat, Chu Xingyun berkata, bagaimana, semuanya telah dilakukan. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, keserakahan kaisar serigala berkata, semua sudah selesai, tapi saya baru saja mendengar dari Anda bahwa Anda ingin menggunakan bukti langit berbintang saya. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, bagaimanapun, sertifikat langit berbintang Anda juga menganggur, bukan? Sambil menjabat tangannya, Kaisar Greedy berkata, saya tidak peduli lagi, tapi sertifikat bintang saya terdaftar dengan pencuri serigala serakah. Jika Anda menggunakan sertifikat bintang saya, maka saya akan menjadi nominal bos. Menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, tidak masalah, tujuan saya adalah memasuki lautan bintang, dan sisanya dari saya tidak masalah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Kaisar Greedy tiba-tiba bersinar, haha dan berkata sambil tersenyum, jadi, aku perampok serigala, aku telah bangkit lagi. Haha tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya. Tidak hanya perampok serakah naik, tetapi 3 jenderal yang lebih kuat. Menggunakan bukti langit berbintang dari Kaisar Serigala Keserakahan, Chu Xingyun dan timnya memasuki Dragon Head Star dengan lancar. Sebagai salah satu dari 3 raksasa Changluo asli, Kaisar Serigala Greedy juga merupakan generasi prajurit tingkat bintang, tetapi Kaisar Sanji
Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Greedy Wolf melewati rasio langit berbintang, yang menjadi pembangkit tenaga listrik langit berbintang. Saya belajar dari Kaisar Greedy Wolf bahwa 3 penilaian utama ini, pada kenyataannya, tidak hanya satu orang yang dapat berpartisipasi dalam setiap penilaian. Selama ada cukup banyak master, Anda dapat membiarkan banyak orang berpartisipasi pada saat yang sama. Kaisar Greedy Wolf berpartisipasi dalam kompetisi Starry Sky tahun itu. Ia berpartisipasi dengan 4 mitra, tetapi 4 lainnya meninggal dalam pertempuran, dan ia berhasil sampai akhir dengan mengorbankan satu mata, menjadi satu-satunya pemenang. Seperti yang dikatakan, hampir mustahil untuk ingin mengandalkan kekuatan satu orang untuk menggertak 8 lainnya. Anda tahu, tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di langit berbintang itu sederhana. Ambil penilaian keberanian sebagai contoh, jika salah satu dari 8 orang benar-benar mengungguli yang lain, maka mereka pasti akan dikepung. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan satu musuh dan 7, dan menghancurkan kuat, jika tidak, semakin tinggi kekuatan, semakin cepat Anda mati. Meskipun talenta Yuan Hong dan Niu Ram sangat baik, kecepatan peningkatannya cepat, tetapi semuanya memiliki batas, dan tidak mungkin untuk meningkatkan tanpa batas waktu. Alasan mengapa semua orang ingin memasuki lautan bintang adalah bahwa hanya ketika mereka memasuki lautan bintang mereka akan terkena tingkat kekuatan yang lebih tinggi dan kekuatan mereka akan terus meningkat. Lebih tepatnya, meskipun Yuan Hong dan Niu Ram jauh dari mencapai batas mereka, hampir tidak mungkin untuk menggandakan kekuatan mereka lagi. Ini adalah kasus dengan realem Kaisar Zun. Pertempuran antara Kaisar Zun sulit dibedakan. Kekuatan Kaisar Zun mencapai tingkat tertentu, dan jika Anda ingin meningkatkannya, kesulitan akan berlipat ganda. Belum lagi Yuan Hong dan Niu Ram selama 3 tahun lagi, bahkan jika mereka diberikan 30 tahun lagi, 300 tahun, atau bahkan 3000, 3000 tahun, kekuatan mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan lawan-lawan mereka. Satu sama lain adalah kaisar, dan yang lainnya telah berlatih selama puluhan ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun, dan tidak mungkin dihancurkan. Meskipun dalam perasaan Yuan Hong dan Niu Ram, kekuatan keduanya lebih lemah dari lawan mereka, tetapi itu tidak bisa diperbaiki. Selama Anda berlatih dengan sabar selama beberapa tahun, Anda dapat dengan cepat mengejar, dan kemudian Anda akan menyusul dan bahkan menghancurkan. Melihat celahnya tidak besar, sepertinya Anda bisa mengejar ketinggalan. Tapi pepatah lama itu bagus, memandang ke gunung untuk menjalankan kuda yang mati, gunung itu ada di Cakrawala, dan tampaknya sangat dekat, tetapi bahkan jika pria itu mati, gunung itu masih di Cakrawala, atau itu tidak dapat dijangkau. Hanya dengan memasuki lautan bintang, pergi ke medan perang kuno dan tempat-tempat padat dan berbahaya lainnya, menggambar pada zaman kuno, dan menyelamatkan kekuatan langit dan bumi sampai hari ini, apakah mungkin untuk meningkat dengan cepat? Mendengarkan narasi fasih Kaisar Serigala Serakah, wajah Chu Xingyun semakin parah. Setelah keheningan yang lama, Yuan Hong berkata, di lautan bintang, posisi seperti apa yang akan dilalui seorang prajurit seperti saya? Melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yuan Hong, Serigala Kaisar mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu harus berkata apa, singkatnya. Anda hampir tidak memenuhi syarat untuk memasuki lautan bintang, itu saja. Hampir tidak memenuhi syarat. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Serakah, mata Yuan Hong tiba-tiba melebar. Mulai sekarang, Yuan Hong tidak bisa menjamin seberapa kuatnya dia, tetapi di dunia Qian Kun, sudah pasti ahli berhitung, bagaimana dia bisa lolos. Melihat keheranan Yuan Hong, dan kemudian melihat ekspresi Kaisar Greedy Wolf, yang sulit untuk dikatakan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap Kaisar Serigala Serakah, jika Anda memiliki sesuatu, Anda bisa mengatakannya langsung, tidak perlu tabu. Dengan ragu-ragu menatap Chu Xingyun. Jelas, Kaisar Serakah-Serakah memiliki keprihatinannya. Namun, di hadapan ekspresi tegas Chu Xingyun, Kaisar Greedy akhirnya mengertakkan giginya dan berkata dengan datar, sederhananya, perampok Serigala Serakah kita, prajurit paling dasar, pada dasarnya mirip dengan Yuan Hong. Tiba-tiba berdiri, Yuan Hong berteriak, sungguh bercanda. Saya generasi Kaisar, dalam armada Anda hanya bisa menjadi seorang prajurit. Mengangguk dengan datar, Serigala Kaisar menghormati, meskipun ada sangat sedikit planet yang hidup, asalkan ada Kaisar, Anda dapat mengubah dunia yang tidak cocok untuk makhluk hidup menjadi dunia yang cocok untuk makhluk hidup. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya. Bahkan, Anda juga harus dapat melihat bahwa saya sendiri adalah Kaisar. Jika saya mau, saya dapat mengubah sebagian besar bintang dan menyesuaikannya dengan makhluk hidup apapun. Mengangguk kepada Chu Xingyun, Kaisar Greed mengambil klan iblis sebagai contoh, bintang-bintang di utara berada di luar negeri, dan dalam bidang bintang tandus, ada lebih dari 1,37 miliar meter persegi di dunia saja. Di dalam ada jejak setan. Mendengarkan kata-kata Kaisar Serigala Serakah, Yuan Hong dengan bangga mengatakan, klan iblis kami adalah ras yang paling banyak dan tersebar luas di dunia langit berbintang. Dari zaman kuno hingga hari ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan klan iblis kami. Sambil tersenyum, Kaisar Greedy Wolf berkata, siapa namamu?
Apa aku juga iblis? Setelah melihat mayat serigala Kaisar Greedy Wolf, Yuan Hong tersenyum dan menyentuh kepalanya, berkata, sungguh, aku sudah lupa. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Greedy berkata, di satu dunia, Kaisar Zun memang eksistensi tertinggi, tetapi di bidang bintang tandus di utara saja, ada lebih dari 1 miliar dunia, dan setiap dunia dapat dilahirkan paling banyak. 3.000 Kaisar. Di tengah-tengah pidato, Kaisar Greedy mengangkat bahu dan berhenti berbicara, tetapi makna kata-katanya sudah jelas. Di satu dunia, Kaisar memang suatu penghormatan, tetapi begitu meninggalkan dunia, apa yang disebut Kaisar hanyalah keberadaan yang paling umum. Di bawah ranah Kaisar Zun, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia langit berbintang, dan jika enggan untuk masuk, itu tidak bisa pergi jauh. Meskipun dikatakan bahwa ada sangat sedikit dunia seperti dunia Qiankun dan dunia roh sejati tempat makhluk unik dapat dilahirkan. Tetapi selama ada seorang Kaisar di dunia ini, maka kolonisasi antar bintang pasti akan dimulai. Hanya saja manusia tidak melahirkan Kaisar Surgawi, jadi mereka hanya bisa menemukan planet yang hidup untuk dijajah. Sebagai akibatnya, kolonisasi pertama menemui iblis dan iblis yang paling kuat di dunia langit berbintang. Jika Chu Xingyun bukan untuk melindungi air dan aroma, dan harus bertarung melawan Ditianyi, maka selanjutnya Chu Xingyun pasti akan mengubah planet di sekitar dunia Qiankun untuk membuatnya cocok untuk manusia dan untuk kelangsungan hidup balap iblis. Setelah planet-planet dibuka, tidak akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bintang-bintang dapat dibuka. Di setiap bintang, 3.000 Kaisar dapat dilahirkan. Pada saat itu, ketika Chu Xingyun datang ke sini lagi, jika Kaisar Zun biasa tidak membuat tentara, apalagi yang bisa dia lakukan? Di dalam, meskipun Chu Xingyun adalah Kaisar Surga, dia tidak memiliki apa yang seharusnya. Secara umum, hal pertama yang perlu dilakukan Kaisar Langit adalah melakukan koloni antar bintang dan mendapatkan posisi Kaisar. Satu dunia, 3.000 Kaisar, 10.000 dunia, adalah 30 juta Kaisar. Sampai saat ini, itu adalah Kaisar sejati dengan dasar dan modal untuk melangkah ke lautan bintang. Jika benar-benar ada 30 juta Kaisar yang mulia di bawah komandonya, Chu Xingyun mengirim 10.000 orang di salah satu dari 3 penilaian bukti langit berbintang. Jika 8 orang kebetulan berada dalam kelompok yang sama secara kebetulan, maka tidak ada perbandingan sama sekali, dan 7 lainnya akan dikalahkan. Bahkan, justru keberadaan Chu Xingyun bahwa pemeriksaan masuk Universitas Singkong akan dihilangkan. Ada beberapa master dan latar belakang yang dangkal, bahkan jika ia memasuki lautan bintang, ia akan dengan cepat dihancurkan cepat atau lambat dan menjadi tumpukan sampah yang mengambang di bintang-bintang. Melihat Chu Xingyun, Yuan Hong, dan Niu Ram dengan ekspresi berat di wajah mereka, Yang Mulia Wolf Emperor menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, selama kamu memasuki lautan bintang, kamu bisa memasuki medan perang Taiko, meskipun sangat berbahaya, tetapi peningkatan kekuatan sangat cepat. Setelah menghela nafas panjang, Chu Xingyun memandangi Kaisar Greedy Wolf dan berkata, sebagai salah satu dari 3 raksasa perampok serigala biru, apa kekuatanmu sendiri sekarang? Dengan senyum masam, serigala Kaisar menghormati, awalnya, aku adalah master dalam daftar bintang, tetapi sekarang. Kaisar Greedy Wolf menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, selama bencana terakhir, meskipun saya cukup beruntung untuk menyelamatkan hidup saya juga terluka parah, dan sekarang saya berada di peringkat bintang. Bintang serigala serakah. Dengan pandangan kagum pada Kaisar Greedy Wolf, Niu Ram berkata ini bagus. Bahkan jika terluka parah, Anda masih bisa mempertahankan kekuatan Xinjun. Mengangkat dagunya, Kaisar Greedy dengan bangga berkata, selama kemenanganku, meskipun aku tidak bisa membunuh Xinjun dalam hitungan detik, tidak ada Xinjun yang dapat mendukung 3 gerakan di depanku. Melihat kagum pada Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, 3 pukulan untuk membunuh Xinjun, ini sebenarnya adalah pembunuhan kedua. Mengangguk-angguk, Kaisar Greed berkata, faktanya, sekarang aku, melawan puncakku, hanya bisa dibubuhi, ini adalah situasiku sekarang. Di antara kata-kata itu, Kaisar Greedy meraih tangki anggur di depannya dan menuangkan kepalanya ke tenggorokannya. Setelah lulus besar, Kaisar Greedy menghancurkan tangki anggur di atas meja, dan matanya galak dan berkata, kalau bukan aku yang terluka parah, dengan kekuatan master daftar Kaisar saya, siapa yang berani memindahkan saya? Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, apakah cedera Anda serius? Berapa lama untuk mengatasinya? Sambil menggelengkan kepalanya, Serigala Kaisar tersenyum pahit dan berkata itu bukan masalah penting, dan energi dari binatang bintang selalu ada di tubuhku dan tidak bisa dihilangkan. Aku harus menggunakan energiku sendiri untuk melawan, jadi kekuatanku sendiri sangat kuat diturunkan. Melihat curiga pada Kaisar Serakah-Serakah, Chu Xingyun berkata, bukankah itu, hanya binatang bintang 7? Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Serigala Kaisar menghormatinya, apakah menurut Anda Qi Xingxing sangat lemah? Itu dapat ditentang oleh 7 perampok Kaisar tanpa jatuh. 7 kesusahan Kaisar Surgawi. Mendengar kata-kata Kaisar Wolf, Chu Xingyun tercengang.
Anda harus tahu bahwa pada bintang liar besar, Kaisar Langit Xuanming yang bertemu Chu Xingyun dan Kaisar Langit Putih Harimau Putih adalah 7 Kaisar Langit perampokan. Bahkan galaksi vertikal dan horizontal, Kaisar Tianyi, reinkarnasi wilayah bintang selatan, hanya 8 Kaisar. Melihat ekspresi ngeri Chu Xingyun, Kaisar Wolf tersenyum pahit dan berkata, aku jauh dan berlari cepat. Ini hanya dihapuskan, tetapi meski begitu, kekuatan bintang binatang bintang itu masih keras kepala. Berkumpul di tubuh saya dan menghalangi kekuatan saya. Setelah menelan, Chu Xingyun berkata, dikatakan bahwa kali ini, binatang bintang satu itu berkelahi, atau apakah kita akan melihatnya? Sambil menjabat tangannya, Kaisar Greedy Wolf berkata, Anda tidak perlu melihatnya, hanya Star Beast yang divirtualisasikan oleh Heaven Emperor, kekuatannya sangat lemah, bahkan bukan Star Beast. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun tampak bingung. Mungkinkah dikatakan, apakah ada binatang buas palsu? Melihat ekspresi mencurigakan Chu Xingyun, Kaisar Wolf menghormati, yang disebut bintang binatang sebenarnya adalah binatang Kaisar Tiandi. Singkatnya, sebenarnya monster atau binatang yang menjadi Kaisar Tiandi dan yang ditinggalkan oleh orang dahulu. Binatang buas kuno. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, saya mengerti bahwa di dunia ini, tidak hanya ras manusia, ras setan, dan ras setan dapat menjadi Kaisar Surgawi. Bahkan, monster-monster dan binatang buas juga kuat sampai batas tertentu. Mengangguk kepalanya, Kaisar Serigala dengan hormat berkata, adalah Kaisar Surgawi yang dicapai kehidupan cerdas, bukan kehidupan cerdas, itu adalah Star Beast. Sambil menghela nafas, Kaisar Greed berkata, pada bintang-bintang super raksasa itu, mustahil untuk melahirkan kehidupan yang cerdas. Hanya spesies super tirani yang telah ditinggalkan dari zaman kuno yang dapat bertahan hidup di atasnya. Binatang buas kuno adalah orc yang paling menakutkan, mereka dapat dengan mudah tumbuh puluhan ribu mil, dan dapat menerbangkan galaksi dengan satu flap. Dibandingkan dengan monster-monster kuno di atas 7 bintang, bahkan kapal perang bintang super raksasa sangat kecil. Melihat dengan penasaran pada Kaisar Serakah-Serakah, Chu Xingyun berkata, bagaimana dengan binatang bintang virtual? Bisakah bintang binatang itu palsu? Ini terlalu berlebihan. Tentu saja, pada kenyataannya. Binatang bintang dari Dragon Head Star secara artifisial dipadatkan dengan kekuatan dunia Dragon Head Star. Kaisar Greedy Wolf mengangguk. Menggosok tangannya dengan malu, Chu Xingyun berkata, maaf, apakah Anda tahu metode kohesi binatang bintang? Aku tahu, tentu saja aku tahu. Faktanya, seekor bintang buas juga divirtualisasikan pada kapal perang Greedy Wolfku yang asli, kata Kaisar Greedy Wolf datar. Di antara kata-kata itu, Kaisar Greedy Wolf tampaknya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan mata berbinar, apakah Anda mengatakan, kapal perang Anda juga kapal perang bintang? Kapal perang bintang. Melihat curiga pada Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, tetapi kapal perang saya dibangun sesuai dengan kapal perang bintang. Bukankah itu? Sambil menjabat tangannya, Kaisar Wolf berkata, kapal perang bintang juga kapal perang bintang, tapi, itu adalah kapal perang super yang telah menyempurnakan bintang dan memiliki kekuatan dunia. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun berkata, ya, seperti yang kau katakan. Kapal perangku memang kapal perang bintang, dan jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya bisa mengembun bintang binatang buas. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greed berdiri dan berkata dengan keras, apa yang kamu tunggu, pergi. Pergi dan lihat di kapal perang bintangmu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tidak ingin melanjutkan lebih jauh lagi. Setelah memeriksa, dia melaju menuju bandara besar di luar Dragon Head Star. Akhirnya, sekelompok 4 tiba di kapal hantu. Melihat kapal perang yang membentang 3.000 mil, Kaisar Greedy tiba-tiba melepaskan pikirannya. Tiba-tiba, riak merah keluar dari tubuh Kaisar Serakah. Hanya dalam beberapa napas, seluruh kapal perang hantu tersapu. Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Kaisar Greed berkata, apakah kamu kapal perang bintang? Terlalu kasar, terlalu kasar. Mengangguk dengan malu, Chu Xingyun berkata, itu benar, kapal perang saya baru saja disempurnakan, dan hanya sistem daya disempurnakan, dan semua perangkat lain belum punya waktu untuk disempurnakan. Mendengarkan penjelasan Chu Xingyun, Kaisar Wolf tersenyum getir, apa gunanya? Kamu hanya target yang bergerak lebih cepat. Sama sekali tidak ada cara untuk melakukan pertempuran tingkat bintang. Melihat sekeliling, Serigala Kaisar menghormati, tidak ada yang lain, kamu kapal perang bahkan tidak memiliki perisai paling dasar, bagaimana ini bisa dilakukan? Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, jika kamu memberi saya banyak waktu, saya bisa memperbaiki kapal perang yang sangat baik untuk keluar. Saya tidak berani mengatakan seberapa maju, tetapi setidaknya harus ada lebih banyak. Melihat Chu Xingyun, Kaisar Greedy berkata, jadi, apakah Anda terburu-buru untuk memasuki dunia langit berbintang? Mengangguk, Chu Xingyun berkata, meskipun alasannya tidak bisa diucapkan, tapi aku benar-benar cemas. Aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, bagaimanapun caranya.
Mengangguk dengan jelas, Serigala Kaisar menghormatinya. Jika kamu sangat cemas, maka aku sarankan kamu membuang kapal perang ini dan menemukan cara untuk mendapatkan kapal perang yang kuat untuk memenuhi syarat untuk Lautan Bintang. Setelah jeda, Kaisar Wolfes memandangi kapal perang hantu dengan jijik. Sampah seperti itu, bahkan jika masuk ke Lautan Bintang, hanya dapat digunakan sebagai target hidup dan tidak ada gunanya. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Chu Xingyun berkedip dengan senyuman, dan berkata sambil tersenyum, menurut pendapatmu, kapal perang hantu ini benar-benar tidak terlalu baik, tetapi pada kenyataannya, itu karena kamu tidak tahu kekuatan dari kapal perang ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Zun di koridor gelap tiba-tiba membuka matanya. Melihat Chu Xingyun dengan gembira, Kaisar Grid mengenakan itu benar. Setiap kapal perang bintang memiliki kemampuan yang sangat ajaib. Kekuatan yang Anda katakan terkait dengan kemampuan ini. Mengangguk kepalanya, di antara pameran tangan kanan Chu Xingyun, kabut abu-abu muncul di tangan Chu Xingyun. Melihat kabut kelabu di tangan Chu Xingyun, Kaisar Greedy Wolf tampak bingung dan berkata, apakah ini ketergantunganmu? Di antara kata-kata itu, Kaisar Greedy menggunakan tangannya yang ringan ke dalam kabut, mengerutkan kening, dan berkata, kabut ini sangat agresif. Jika Anda telah melakukan kontak untuk waktu yang lama, Anda dapat melelehkan semuanya, hanya saja. Menggelengkan kepalanya dalam kekecewaan, Serigala Kaisar menghormati, jika ini hanya agresif itu benar-benar terlalu lemah. Bahkan bintang dengan lingkungan yang buruk, lingkungan di atas tidak akan lebih lemah dari ini. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, jika kamu hanya melihatnya, dia benar-benar bukan apa-apa, tapi sekarang, jika kamu menggunakan roh, jiwa, atau metode lain untuk mendeteksinya, kamu akan mengerti kekuatannya. Melihat curiga pada Chu Xingyun, Kaisar Serakah Serigala melepaskan kekuatan spiritualnya untuk pertama kalinya, diikuti oleh kekuatan jiwa. Semakin serius ekspresi Kaisar Serigala Serakah. Kecuali untuk mata yang bisa melihat kabut kelabu, semua metode pendeteksiannya sebenarnya tidak benar. Dalam persepsinya, dia tidak bisa merasakan keberadaan kabut sama sekali. Jika berada di langit berbintang, kabut disembunyikan di bawah latar belakang hitam murni, dan tidak terlihat sama sekali. Bahkan di bawah sinar matahari, kabut abu-abu ini seperti hantu, dan tidak jelas sama sekali. Selain itu, sebagai serigala tua yang telah berada di Qinghai selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang tahu sifat dan kesulitan pertempuran bintang lebih dari Kaisar Serigala. Secara umum, konfrontasi antara kapal perang menggunakan roh, jiwa, atau metode lain untuk mengunci target, dan kemudian serangan akan diluncurkan secara instan. Namun, di bawah kabut kelabu, kapal perang itu seperti hantu, asalkan memasuki area gelap, itu akan memasuki kondisi tak terlihat dan tidak dapat dideteksi dengan cara apapun. Bahkan jika Anda terkena mata Anda tidak dapat mengunci jiwa dan roh Anda. Jika Anda hanya mengandalkan mata Anda untuk membidik, maka itu hanya lelucon. Pertarungan bintang dapat diledakkan puluhan ribu mil terpisah. Meskipun Anda dapat melihat satu sama lain dengan mata telanjang, jika Anda membidik dengan mata Anda, sisi ini sedikit, dan sisi lain akan ke langit. Fitur yang paling penting dari kapal perang hantu adalah bahwa mereka seperti hantu, dan mereka tidak terlihat dan tidak tersentuh. Melihat kapal perang yang biasa-biasa saja di kakinya ini, Kaisar Greedy goyah dan berkata, tidak mungkin, bagaimana mungkin dunia ini memiliki kemampuan yang begitu menakutkan, apakah itu tak terkalahkan? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, Invincible tidak bisa bicara, tetapi jika Anda ingin bersembunyi dan ingin berlari, tidak ada yang bisa menemukannya, apalagi berbicara tentang mengejar ketinggalan, itulah yang saya berani minta Anda percaya diri. Mengangguk dengan penuh semangat, Kaisar Greed berkata, dengan kapal perang hantu di tangan, dan dengan puluhan ribu tahun karir Qinghai saya, jika tertangkap lagi, maka saya akan dianggap sebagai anjing hidup. Selama pembicaraan, Chu Xingyun ragu-ragu, tetapi dengan cepat mengambil keputusan dan tersenyum dan berkata, aku saat ini memperbaiki satu set lingkaran sihir tersembunyi. Setelah set lingkaran sihir ini berhasil disempurnakan, aku bahkan tidak bisa melihat kabut, meskipun sudah dekat. Hanya dapat melihat riak yang jelas dan transparan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan 3.000 pemanah kerangka dari Tiga Kaisar menerobos di tanah dan mengebor keluar dari tanah. Melihat 3.000 penembak kerangka Kaisar Tribute Realm, Corrupt Wolf Emperor tiba-tiba menarik napas. Meskipun dia telah memindainya segera setelah dia menginjak kapal perang hantu, tetapi di bawah bayang-bayang kabut hitam, dia sebenarnya tidak mendeteksi apa-apa, jadi dia sangat kecewa. Tidak sampai Chu Xingyun memanggil 3.000 pemanah kerangka, ia tiba-tiba ingat bahwa ini adalah kapal perang bintang. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kagum, Serigala Kaisar menghormati, awalnya, aku masih khawatir tentang bagaimana kapal perang akan melawan dampak meteorit. Dengan 3.000 pemanah ini, semuanya baik-baik saja. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, semua meteorit akan meledak oleh voli, dan pecahan meteorit akan cepat terkikis oleh kabut abu-abu, tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kapal perang. Meskipun latar belakang kita saat ini sangat dangkal, potensi kita benar-benar luar biasa.
Selama kita diberikan waktu yang cukup, di lautan bintang akan ada tempat bagi kita cepat atau lambat. Chu Xingyun serius memandang Kaisar Serigala-Serigala. Mengangguk dengan kekaguman, Serigala Kaisar menghormati, jika kapal perang ini bahkan dapat menyembunyikan persepsi tentang binatang buas, maka kita benar-benar besar. Menghancurkan kabut abu-abu di tangannya, Chu Xingyun berkata, kabut abu-abu ini dapat mengikis semua riak eksplorasi. Ini adalah hukum yang diberkahi oleh jalan. Tidak peduli seberapa kuat bintang binatang itu, masih bisa menimpa tidak di jalan. Kaisar Greedy Wolf melambaikan tangannya dan berkata, ayo bergosip, sekarang kita sudah berada di atas kapal. Selanjutnya, sebelum pembukaan pintu masuk Xinghai, Anda harus memperbaiki lingkaran tersembunyi. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tahu, jika aku tidak memperbaikinya terlebih dahulu, aku takut begitu aku memasuki jalan mukjizat, aku akan diblokir di sana. Jika kabut abu-abu tidak dapat menutupi pandanganmu, itu masih memiliki efek terbatas. Ya, jika kamu menarik jaraknya, kabut kelabu benar-benar dapat bersembunyi dari langit, tetapi ketika kamu pertama kali memasuki jalan mukjizat, mereka terlalu dekat satu sama lain, bahkan jika kamu melihat dengan mata, kamu dapat melihatnya, Kaisar Greed berkata dengan tenang. Sambil tersenyum dan menatap Kaisar Serakah, Chu Xingyun berkata, yang paling penting adalah kita tidak bisa mengungkapkan rahasia terbesar dari kapal perang hantu. Ini adalah kartu terkuat kita di Xinghai. Papa, menamparkan tamparan dengan kuat, Serigala Kaisar menghormatinya, datang dan datang. Kebetulan saya mahir dalam formasi tersembunyi, kami segera bergerak untuk memperbaiki formasi ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, keluarga serigala adalah salah satu spesies terbaik di dunia ini, jadi arai tersembunyi ini, kamu pasti lebih baik daripada aku, jadi pekerjaan ini untukmu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.